Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali. Untuk kali ini fikih materinya adalah tentang makanan haram. Kalau materi sebelumnya adalah makanan halal, sekarang adalah makanan haram. Apa sih makanan haram itu? Makanan haram adalah segala sesuatu yang dilarang untuk dikonsumsi dalam syariat Islam. Jadi segala sesuatu makanan yang diharamkan atau dilarang dalam Islam itu adalah pengertian dari makanan haram. Selanjutnya tentang jenis makanan haram. Ada beberapa jenis makanan haram, sekitar ada 14 nanti yang akan saya jelaskan. Jenis-jenis makanan haram sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3, Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munhanikatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sab'u ila ma dzakaitum wa ma dhubiha 'alan nusub, yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Itu adalah dalil tentang makanan haram. Kemudian ada lagi dijelaskan wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi segala yang kotor atau menjijikkan. Oke, kita lanjut ya. Yang nomor 1, jenis makanan yang haram adalah bangkai. Apa itu bangkai? Bangkai itu adalah binatang yang mati tanpa disembelih, seperti ayam mati tanpa disembelih, kecuali ikan ya, ikan mati tanpa disembelih halal. Kemudian yang nomor 2, darah. Semua darah haram untuk dimakan, baik itu darah dari binatang halal apalagi darah dari binatang yang haram, semuanya haram. Dulu saya pernah menjumpai darah itu digodok, kemudian diiris-iris. Nah, sekarang insya Allah sudah jarang, kecuali kalau di kota-kota besar itu masih ada, namanya saren, darah yang dibekukan. Nah, itu tidak boleh dimakan. Kemudian yang nomor 3 adalah babi. Babi ini sudah jelas di dalam Al-Quran bahwa babi adalah binatang yang haram untuk dimakan. Semua bagian dari babi haram dimakan, semuanya pokoknya, tanpa terkecuali. Kemudian yang nomor 4 adalah binatang yang disembelih selain Allah. Jadi ketika menyembelih apapun tidak niat atas nama Allah, maka hukumnya haram untuk dimakan, seperti menyembelih hewan, binatang untuk dewa-dewa, menyembelih ayam panggang untuk pohon yang besar, dan lain-lain.
sesuatu niatnya untuk selain Allah, maka hukumnya haram untuk dimakan. Atau binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Yang nomor 5, binatang yang bertaring, seperti harimau, kucing, dan lain-lain. Yang nomor 6, anjing. Anjing juga sudah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa anjing ini adalah binatang yang haram karena mengandung najis yang susah dihilangkan. Selanjutnya jenis-jenis makanan yang haram yang nomor 7 adalah hewan kotor dan menjijikkan, seperti kecoa, lalat, apalagi ya, yang kecil-kecil di dalam buah yang busuk itu set. Itu juga hewan yang kotor dan menjijikkan, haram untuk dimakan. Kemudian yang nomor 8 adalah hewan melata. Hewan melata yang merambat, ular, lipan, cacing, dan lain-lain. Nomor 9, hewan yang dilarang untuk dibunuh. Ada hewan yang disuruh untuk membunuh, ada hewan yang dilarang untuk dibunuh, seperti burung hudhud, lebah. Nah, ini haram untuk dimakan. Selanjutnya nomor 10, hewan yang hidup di 2 alam, seperti katak, penyu. Katak itu di air hidup, di daratan juga hidup, jadi haram untuk dimakan. Penyu juga seperti itu. Selanjutnya nomor 11, yang bisa menghilangkan akal ketika dimakan, akalnya menjadi hilang, seperti makanan buah kecubung dan ganja. Itu haram untuk dimakan. Nomor 12, makanan yang terkontaminasi dengan yang haram. Contohnya menggoreng tempe dengan minyak bekas untuk menggoreng babi. Nah, babi kan haram, maka bekas dari gorengan itu juga haram. Selanjutnya nomor 13, makanan yang diperoleh dengan cara haram. Contohnya apa? Makanan hasil mencuri, merampok. Yang terakhir nomor 4, yaitu makanan yang berbahaya bagi tubuh. Contohnya yang mengandung racun atau tumbuhan yang memabukkan. Cara untuk menghindari makanan haram. Ada beberapa cara di sini. Yang pertama adalah tanamkan pada diri kita tidak suka makanan haram. Jadi di dalam hati kita harus menanamkan pada diri kita masing-masing tidak suka dengan makanan yang haram. Yang nomor 2, memahami makanan haram. Sama harus tahu, harus paham apa itu makanan haram. Yang nomor 3, jika ragu pada makanan, tanyakan pada ulama terdekat. Sama sampean mau makan kepiting. Kepiting itu halal atau haram ya? Nah, ketika sampean masih ragu, maka tanyakan kepada ulama atau ustadz yang ada di tetangga kita atau dekat dengan kita. Yang nomor 4, berhati-hati terhadap makanan yang telah diolah atau dikemas. Harus berhati-hati. Yang nomor 5, menanamkan keyakinan sesuatu yang haram merusak tubuh. Jadi harus yakin bahwa sesuatu yang haram itu akan merusak tubuh ketika kita makan. Itu harus kita tanamkan pada diri kita sendiri, harus yakin. Yang terakhir adalah menjauhi pergaulan yang mengarah pada makanan yang haram. Maka jangan sekali-kali bergaul dengan teman yang sering memakan makanan haram. Ketika
kita bergaul maka kita akan terjerumus atau mengikuti teman kita. Maka caranya adalah menjauhi pergaulan yang mengarah pada makanan halal. Alhamdulillah, terima kasih untuk materi pada pagi hari ini. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya, di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.